Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati Bapak Pejabat Struktural dan Fungsional Dinas Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu peserta webinar ke-12 pada siang hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah pada siang hari ini Rabu 12 Juli 2023 kita masih bisa melaksanakan dan bersilaturahmi secara virtual dalam kegiatan webinar seri ke-12 sosialisasi kampanye sekolah sehat. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Salawat beriring salam kita ucapkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, saya tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu host kita, Ibu Aan. Pemateri kita pada siang hari ini ada Ibu Nirmala MPD dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Analisis Pengelola DAK Koordinator GTK Bidang Pembinaan SMK di Distrik Provinsi Riau. Ada Ibu Sri Rahayu Puji Astuti MPD, yaitu Kepala Sekolah SLBN Bengkalis, Bapak Sutarman dari SDN 10 Bengkalis. Di sini mungkin juga ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Rahayu dari SDN 10 Bengkalis dan Ibu Yusdi Darwati dari SMPN 3 Bengkalis mungkin belum bergabung ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari, marilah kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis kepada Bapak Mutu Saili SIP MPA yang akan menyampaikan tentang kebijakan daerah untuk kampanye sekolah sehat. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa, Bapak. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih berkesehatan hingga hari ini, terdapat terus menjalankan aktivitas bagaimana biasanya. Dan tak lupa juga salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati, pertama sekali saya menyampaikan permohonan maaf dan juga salam dari Bapak Kepala Dinas kita, Bapak Adi Prasetyo, karena beliau berhalangan hadir pada kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan salam yang terhormat kepada Ibu Nirmala selaku keynote speaker kita pada hari ini dari Koordinator GTK Bidang Pembinaan SMA Distrik Provinsi Riau. Terima kasih Bu atas kesediaannya hadir pada hari ini. Lalu juga yang terhormat Bapak Ibu para narasumber pada kegiatan webinar sosialisasi kampanye sekolah sehat di siang hari ini. Terima kasih Bapak Sutarman dan juga Ibu Sri Rahayu Puji Astuti dari SLBN Bengkalis. Lalu yang kami hormati Ibu Moderator, Ibu Nisa Hairani, serta Bapak Ibu peserta webinar yang hadir pada siang hari ini. Sebelum membuka acara ini, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dulu kepada rekan-rekan dari tim penggerak komunitas Belajar ID Bengkalis yang sudah bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Ini sesi yang keberapa tadi? 12 ya, seri yang ke-12. Yaitu terkait dengan sosialisasi kampanye sekolah sehat. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua peserta hadirin yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi baru-baru ini, lebih tepatnya lebih kurang setahun 2 tahun yang lalu sudah
Iya, Bapak. Bapak suaranya kurang kedengaran, Pak. Kayaknya Bapak terkeluar itu. Oh, sebentar ya Bapak Ibu. Bu Nisa, Ya, tadi kok ada grup room 1 gitu tadi. Ada tadi mengundang gitu. Terklik saya masuk ke grup baru gitu. Grup apa tadi tuh? Breakout room, Bu. Hah? Di breakout-nya, itu terklik juga, gabung ke sana jadinya. Iya kan tadi kan? Nah. kita tunggu Bapak Sekretaris sebentar ya Bapak Ibu bergabung kembali. Oke, Bapak Ya, sudah halo. Bapak Ya sudah Bapak. Nah, Bapak sudah bergabung. Oke, sudah. Ya. Sudah Bapak. Baik, tadi saya sudah sampaikan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sudah meluncurkan program baru yaitu kampanye sekolah sehat, yang mana ini merupakan kapitalisasi dari pelaksanaan UKS yang selama ini ada di sekolah-sekolah. Kita tahu UKS selama ini hanya sebagai tempat ataupun sarana yang dijadikan oleh sekolah sebagai pelaksanaan kegiatan berobat di sekolah. Jadi mohon maaf, kita tahu UKS selama ini hanya sekedar siswa datang, minum obat, lalu istirahat sebentar, lalu keluar. Nah, melalui program kampanye sekolah sehat ini, Kemendikbud mengharapkan ada peran lebih atau peran yang optimal dari pelaksanaan UKS yang ada di sekolah-sekolah. Jadi tujuan dari pelaksanaan kampanye sekolah sehat ini merupakan yaitu mengoptimalkan upaya promosi kesehatan melalui UKS yang ada di sekolah-sekolah. Lalu juga UKS melalui program kampanye sekolah sehat ini diharapkan mampu menanamkan, lalu menumbuhkan, mengembangkan, serta membimbing para warga satuan pendidikan terkait dengan kesehatan di lingkungan sekolah. Ada 3 gerakan utama yang menjadi pelaksanaan dari kampanye sekolah sehat, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Nanti kami harap dari para narasumber dapat menjelaskan ini lebih rinci lagi. Lalu juga kita sudah tahu bersama Kementerian Kemendikbud sudah mengeluarkan edaran tentang kampanye sekolah sehat ini, yaitu edaran nomor 4447/C/HK.04.01 tahun 2023 pada tanggal 16 Mei 2023, dan kami dari Dinas Pendidikan atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menindaklanjuti surat edaran tersebut dengan juga menerbitkan edaran yang ditujukan kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Edaran tersebut dengan nomor 400.3.1/2543/Disdik tahun 2023 tertanggal 12 Juni tahun 2023. Pada edaran tersebut jelas telah kami sebutkan, telah kami sampaikan apa-apa saja yang harus menjadi perhatian bagi para kepala sekolah dalam mensukseskan kampanye sekolah sehat ini. Halo, tes. Ya Bapak, masih terdengar Bapak. Sepertinya ada gangguan ya Bapak Ibu. Tahun 2023, kita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis telah menerima surat dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Riau, BPMP, untuk mengirimkan 2 sekolah yang akan dijadikan sampel ataupun role model dalam pelaksanaan kampanye sekolah sehat ini.
Jadi kita sudah mengirimkan 2 sekolah tersebut, yaitu yang pertama SD 10 Bengkalis, lalu yang kedua SMP Negeri 3 Bengkalis. Sebelumnya Maaf nih Bapak, sekolahnya. ada satu lagi sekolah Bapak, SLBN Bengkalis Bapak. Oh ya. Oh ini SLBN dari mana nih ininya? SLBN dari provinsi Pak. Kalau Oke. ya, Nah ini maksud saya tadi yang SLBN dari kabupaten. Iya, terima kasih Pak. Baik. Lalu sebelumnya ini kepala sekolahnya hadir SD 10. Ibu Sri Rahayu, apakah Bu sudah Sri Rahayu. bergabung? Lalu SMP 3 hadir SMP kepala sekolahnya. 3 sepertinya belum bergabung Pak. Minta tolong dihubungi dulu. Iya Pak. Karena ini mereka jadi role model kita nantinya untuk Kabupaten Bengkalis. Dan tentu kepada Bapak Ibu semua, kami berharap sekolah-sekolah yang telah kita kirimkan ini dapat mendapatkan perhatian lebih dari instansi terkait dalam mensukseskan ataupun mengkampanyekan sekolah sehat ini. Dan nanti setelah sekolah yang telah kita kirimkan ini berhasil menerapkan kampanye sekolah sehat, tentunya nantinya dapat diikuti oleh seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Dan terakhir, pada Bapak Ibu semua peserta webinar, saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya atas kehadirannya. Dan tentunya kami berharap kegiatan ini dapat diikuti dengan sebaik mungkin. Dan semoga ada hasil yang bisa diambil, dimanfaatkan, dan diterapkan di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu dulu dari saya tidak dapat, dan mohon izin nanti setelah ini saya tidak bisa mengikuti pelaksanaan webinar sampai selesai, karena memang ada kegiatan lain. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan sosialisasi kampanye sekolah sehat seri ke-12 webinar Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita laksanakan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Dinas Bengkalis. Semoga acara kita ini terlaksana dengan lancar dan sosialisasi kampanye sekolah sehat ini bisa kita implementasikan di jenjang satuan pendidikan. Berikutnya Bapak Ibu ada sambutan dari Ibu Nirmala MPD, analisis pengelola DAK Koordinator GTK Bidang Pembinaan SMA Disdik Provinsi Riau. Kepada Ibu Nirmala kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan webinar kampanye sekolah sehat yang diadakan oleh Kabupaten Bengkalis. Yang terhormat Bapak Miftahul MSI, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang pada hari ini sudah hadir. Selawat bering salam juga tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis tadi, kita menindaklanjuti edaran dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kemudian dibuatlah edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis. Dan kami di Provinsi Riau juga membuatkan edaran untuk kampanye sekolah sehat ini pada tanggal 20 Juni 2023. Yaitu nomor 15.321, yaitu tentang kampanye sekolah sehat. Nah, di sini kita untuk melaksanakan kegiatan sekolah sehat ini, peran serta kepala sekolah, siswa, guru, dan
juga peserta didik itu sangat diminta atau untuk berpartisipasi. Jangan memikirkan biaya. Banyak kegiatan dalam kampanye sekolah sehat ini yang tidak memerlukan biaya. Contoh, dalam kegiatan itu ada yang diminta, contoh kemarin itu diberikan minum air 2 gelas satu hari. Kemudian senam pagi. Nah, ini sudah kita lakukan. Sebenarnya pada sebelum terjadinya COVID-19. Namun mungkin sekarang sudah mulai lagi dilaksanakan. Contohnya lagi yaitu kegiatan kalau untuk TK PAUD itu makan bersama. Ada hari Jumat mereka mengadakan makan bersama atau sarapan bersama dengan bawa bekal masing-masing. Dan partisipasi orang tua juga. Jadi kegiatan itu banyak sekali. Nah, berharap kita dari Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Bengkalis, dapat memanfaatkan kegiatan ini di awal tahun ajaran ini. Kan ada masa pengenalan lingkungan. Di sana nanti Bapak Ibu dari kegiatan-kegiatan tadi didokumentasikan, kemudian Bapak Ibu upload pada laman UKS Sekolah Sehat. Sehingga promosi kita, sosialisasi kita di Provinsi Riau umumnya dan di Kabupaten Bengkalis khususnya itu berjalan sesuai dengan permintaan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi tersebut. Karena Bapak Ibu yang menjadi sekolah binaan diminta untuk juga mengajak teman-teman sekolah lain dalam mensosialisasikan kegiatan sekolah sehat ini di sekolah masing-masing. Jadi untuk laman pemanfaatan laman UKS itu nanti mungkin ada Bu Yayu atau Bapak yang dari SD yang akan menyampaikan bahan-bahan tersebut. Jadi kami berharap dukungan dari kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa berserta Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis juga kami harapkan. Karena kerjasama kita yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi kalau kerjasama kita yang sudah mungkin tidak terjalin dengan baik, akan menghasilkan juga hal yang kurang baik. Jadi seperti itu. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Semua dokumentasi tentang sosialisasi dan apa aja kegiatan yang dapat Bapak Ibu laksanakan di sekolah, uploadlah dan kirimlah di laman UKS. Ada poinnya di Sekolah Sehat, yaitu linknya di sana. HTTPS, nanti Bu Yayu atau Bu Nisa akan memberikan /uks.kemdikbud.go.id sekolah-sehat. Jadi di sana kita upload sehingga orang mengenal sekolah kita. Promosi sekolah sangat penting karena orang tidak akan tahu sekolah kita kalau kita tidak dipromosikan. Jadi mohon Bapak Sekretaris Dinas, mohon bantuannya juga menyampaikan kepada sekolah. Kami di Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga mengajak teman-teman kami kepala sekolah untuk membuat Facebook sekolah, WA sekolah, kemudian Instagram sekolah untuk mempromosikan sekolah-sekolah mereka kegiatan apa aja yang kegiatan yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya dipromosikan di situ. Sehingga orang mengenal sekolah kita dan orang tahu apa keunggulan dari sekolah-sekolah yang ada di wilayah kita. Jadi contoh kami punya SLB di sana, mereka punya produk apa yang mereka buat dengan anak-anak mereka harus promosi atau harus menayangkan, memberikan ke Instagram, mengupload dan yang semacam-macamnya. Sehingga kegiatan di sekolah diketahui. Jadi itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Sekretaris, saya mungkin terlalu banyak bicara, tapi kita punya waktu sedikit.
Saya akhiri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nirmala MPD atas saran dan masukannya kepada kami Sekolah Binaan Sekolah Sehat di Bengkalis. Semoga kami bisa terus melaksanakan ini dengan baik dan menjadi budaya di sekolah kami masing-masing dan sekolah-sekolah lainnya di Bengkalis. Berikutnya penyampaian materi oleh Ibu Sri Rahayu Puji Astuti MPD dari SLBN Bengkalis yang akan mengisi tentang pengenalan program kampanye sekolah sehat. Kepada Ibu Yayu, kami persilahkan. Ibu Yayu, suaranya belum kedengaran ya, Ibu Yayu. Halo Bu Yayu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah wabarakatuh. dengar ya. Sudah Baik. dengar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebaik bantun. Burung merbah terbang malam, hinggap di ranting daunnya patah. Dimulai acara dengan salam, semoga acara beroleh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Bapak Mutusaili, yang saya hormati Ibu Nirmala dari Dinas Pendidikan Provinsi, beserta Bapak Ibu narasumber, Ibu Nisa Khairani yang bertugas pada hari ini sebagai moderator kita. Mudah-mudahan kegiatan kita pada sore hari ini banyak mendapatkan berkah dari Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi, bahwa kegiatan ini merupakan penjabaran dari kegiatan yang kemarin sudah dipercayakan oleh dinas, yang pilot projectnya ada di SD di Kabupaten Bengkalis, ada di SD 10 Bengkalis dan SMP 3, SMP Negeri 3 Bengkalis. Kami dari provinsi, karena SLB itu kewenangannya di provinsi, jadi kemarin kami dari provinsi, ada 4 dari SLB, kemudian 8 dari SMA, dan masing-masing ada dari PAUD, ada dari SKB juga, kalau tidak salah, malah kita semua berjumlah kalau tidak salah 42 orang, 42 peserta. Baik Bapak Ibu, ini coba saya share. Nggak mau tampil. Menjelang dapat kami sampaikan paparannya, mungkin dapat kami sampaikan sementara ini, bahwa pada kegiatan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nirmala, bahwa kegiatan kampanye sekolah sehat itu adalah bisa disampaikan melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, yang mana pada tahun ini kita memang baru menginjak ke tahun pembelajaran 2023-2024. Mohon maaf, ini nampaknya masih ada kendala untuk mendapatkan screen. Pada dasarnya kampanye sekolah sehat itu dimaknai sebagai
perubahan atau pengembangan kalau tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris bahwa latar belakang daripada sekolah sehat itu adalah yang pertama kondisi lapangan, yaitu pola hidup bersih dan sehat atau PHBS yang sampai saat ini belum membudaya. Mungkin Bu Nisa dapat membantu barangkali untuk materi di-screenkan dari situ. Dia dicoba. Jadi latar belakangnya adalah pola hidup bersih dan sehat yang belum membudaya, kemudian keterlaksanaan trias UKS dan stratifikasi yang masih rendah, permasalahan kesehatan peserta didik yaitu obesitas, gangguan organ tubuh, dan lain-lain. Permasalahan imunisasi di antara capaian data yang belum lengkap di kalangan peserta didik, kemudian dampak dari pandemi COVID-19. Konsep dasar kampanye sekolah sehat. Mohon maaf Bu Nisa, atau ditukar ke Pak Tarman dulu ya. Halo? Halo? Sudah saya coba, Bu, tapi belum Ya. kelihatan ya di layarnya. Sebentar ya, Ibu. Ya. Atau dimatikan dulu. Keluar. Ibu yang keluar nanti. Ibu Yayu bisa di stop dulu share screen-nya. Ya. Udah. Ini ada yang bantu dari tim Distrik Bengkalis ya, Bapak Ibu, sebentar. Iya. Ya, jadi Bu Yayu tinggal bacakan aja materi, bantu Nisa tuh. Oke, screen-nya. Oke. Oke. Sudah muncul apa screen-nya Bu Nisa? Oh, yang Udah, satu udah. lagi Bu An yang V6. Pemanfaatan untuk laman UKS ya. udah. Jadi untuk Nah, Bapak yang Sutarman kampanye. nanti. Yang kampanye sekolah sehat. Kampanye sekolah sehat. Coba dikirim terlebih dahulu ya Bu Nisa. Itu tadi tak muncul dulu. Ini beda memang, tapi belum pernah jumpa gitu kan.
Sudah muncul Bu Nisa dan Bu Sudah Yayu. muncul Ibu Aan. Terima kasih Bu Aan. Persilakan kepada Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Oke. Baik, terima kasih bantuannya. Sudah ini ada permasalahan juga. Baik, kita next. Gerakan sekolah sehat, kampanye sekolah sehat tadi sebagaimana disampaikan bahwa kita bergerak atau berdasarkan aktivitas 3 sehat di satuan pendidikan. Mungkin apa bisa kami yang apa kan Bu Nisa? Dari operator Disdik ya? Iya, iya Ibu. Next Bu Aan. Next Bu Aan. Apakah sekolah sehat itu? Sekolah sehat itu adalah sekolah yang hijau, yang bersih, rindang, aman, dan nyaman. Peserta didiknya aktif dan bugar, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tujuan dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia itu adalah generasi yang sehat, yang cerdas, dan berkarakter. Next. Jadi latar belakang daripada kampanye sekolah sehat ini adalah pola hidup bersih dan sehat yang belum budaya, kemudian keterlaksanaan trias UKS dan stratifikasi yang rendah, permasalahan kesehatan peserta didik, diantaranya adalah obesitas, gangguan organ tubuh, dan lain-lain. Permasalahan imunisasi yaitu tidak sesuainya capaian dengan data. Data mungkin di sekolah itu peserta didiknya secara data jumlahnya banyak, sementara capaian imunisasi di suatu sekolah itu belum tercapai 100%. Kemudian dampak pandemi COVID-19 yaitu kurangnya aktivitas fisik dan lain-lain. Peluncuran kampanye sekolah sehat itu pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan aktivitas 3 sehat yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Jadi apakah sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi itu? Sehat bergizi adalah peningkatan pemahaman gizi seimbang atau isi piringku. Jadi kalau kita sebelum kegiatan ini kita mengenal menu sehat yaitu menu seimbang dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Kalau saat ini kita mengenal kegiatan itu dengan isi piringku. Kemudian pembiasaan makan dan minum dengan gizi seimbang, termasuk minum air putih, makan buah dan sayur setiap hari. Kemudian yang ketiga itu menghindari atau meminimalisir konsumsi makanan yang cepat saji, makanan yang mengandung perisa buatan, dan makanan yang banyak mengandung bahan pengawet. Kemudian pembinaan kantin sehat. Jadi kantin sehat itu kantin yang memenuhi beberapa aspek kesehatan. Kemudian apa yang dimaksud dengan sehat fisik? Sehat fisik ini adalah pelaksanaan senam. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Nirmala tadi bahwa kegiatan sehat fisik itu dapat dilaksanakan dengan melaksanakan kegiatan senam. Kita dalam 1 minggu sekali itu dilaksanakan dengan senam kesegaran jasmani. Kemudian gerakan peregangan pada tiap-tiap pergantian pelajaran. Jadi diharapkan kalau di sekolah menengah pertama ya Bu Nisa itu
setiap pergantian itu kan gurunya bertukar. Gurunya bertukar itu bisa masuk dimulai dengan peregangan-peregangan dengan melakukan senam-senam kecil. Tapi kalau di SD karena gurunya kan satu dari jam pertama, jam kedua sampai menjelang pulang gurunya ya itu juga gitu. Jadi ini juga diupayakan supaya anak-anak itu tidak bosan dengan pelajaran-pelajaran. Jadi dituntut bagi kita seorang guru untuk memotivasi peserta didik, anak-anak didik, bagaimana kita membuat mereka menjadi fresh kembali, menjadi segar kembali. Kemudian mengoptimalisasi 4L, yaitu lompat, lari, lempar, loncat melalui permainan rakyat. Ini permainan rakyat ini kita sudah banyak ditinggalkan. Kenapa? Seiring dengan maraknya Android, itu juga memicu anak-anak tidak peduli lagi kepada permainan-permainan yang banyak memicu. Di situ ada kreativitas, ada gotong royong, ada kebersamaan, yang mana permainan itu dilakukan secara berkelompok. Biasanya kita permainan rakyat dilaksanakan secara berkelompok. Kemudian mengoptimalisasi intrakurikuler dan ekstrakurikuler olahraga. Pembiasaan jalan kaki. Jadi diharapkan mulai sekarang kita ada program untuk kegiatan jalan kaki. Artinya ada waktu-waktu tertentu di sekolah itu dijadwalkan untuk membuat jalan kaki bersama. Kemudian pelaksanaan tes kebugaran siswa. Pelaksanaan tes kebugaran siswa ini kalau kami di SLB itu memang kita laksanakan karena kita melakukan yang secara sederhana sekali, itu adalah secara trimester kita ukur tinggi badannya, kita timbang berat badannya, kemudian dicek pendengarannya juga sesuai dengan berbagai kondisi yang kekhususan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga yaitu sehat imunisasi. Sehat imunisasi adalah pemetaan status imunisasi. Pemetaan status imunisasi yaitu dengan memeriksa riwayat imunisasi berdasarkan data dan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi ini kita minta pada saat anak masuk sekolah pertama, itu kalau di jenjang kita biasanya di SD karena yang rentan imunisasi itu biasanya pada balita. Jadi pada saat ini kita menghimpun data. Kalau mereka masih memiliki kartu menuju sehat, di situ kan ada tercatat itu. Pada umur sekian sudah diberi imunisasi, termasuk di itu ada imunisasi campak, ada imunisasi difteri, TT, dan sebagainya. Kemudian pemberian rekomendasi menyampaikan kepada orang tua murid atau wali tentang peserta didik yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi bagi mereka yang belum memiliki imunisasi lengkap, kita rekomendasikan agar dapat mendapatkan imunisasi yang lengkap. Tentu dalam hal ini bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat. Kemudian pelaksanaan imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak usia sekolah. Kalau biasanya kita di kabupaten ini termasuk di SLB itu sudah ada pihak fasilitas pelayanan kesehatan tuh dari puskesmas ini turun-turun ke sekolah-sekolah dengan melaksanakan imunisasi terutama pada bulan imunisasi anak sekolah. Nah, but next. Sasaran kampanye sekolah sehat itu dari jenjang
PAUD sampai ke menengah, itu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, termasuk ini adalah SKB, Sanggar Kegiatan Belajar dan PKBM. Sasarannya siapa saja? Warga, semua warga ya, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua dan masyarakat. Jadi implementasi kampanye sekolah sehat itu yang mana merupakan di situ berdasarkan penguatan regulasi. Ada regulasinya, kemudian optimalisasi peran dan pembina UKS. Kalau di sekolah ada peran, ada tim pembina UKS. Tadi disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, bedanya UKS dengan KSS. Kalau UKS itu sifatnya hanya pengobatan. Jadi ada siswa yang sakit, kemudian dirawat di UKS untuk sementara untuk pertolongan pertama. Kemudian sosialisasi, publikasi, dan advokasi, pembinaan dan pendampingan kesatuan pendidikan. Kalau pembinaan dan pendampingan kesatuan pendidikan ini tentu dari stakeholder yang terkait. Kemudian integrasi data status imunisasi peserta didik ini melalui pencatatan di data pokok pendidikan. Kemudian di dalam implementasi kampanye sekolah sehat ini kita tidak meninggalkan adanya kemitraan atau kerjasama dengan dunia lain. Next. Contoh-contoh kegiatan sosialisasi dan publikasi kampanye sekolah sehat yaitu melalui seminar, webinar atau FGD, kalau sekarang ini kita sedang webinar. Kemudian festival atau gebiar pentas ceria, semarak imunisasi, pemberian apresiasi sekolah sehat, festival olahraga tradisional, senam bersama atau senam massal, lomba gerak lagu jingle sekolah sehat, pembuatan permainan game, karya tulis, dan memanfaatkan event-event Car Free Day, lomba hari besar nasional, dan lainnya. Jadi pemanfaatan ini bisa menggunakan web atau laman, konten media sosial, podcast, pemasangan baliho, spanduk, banner, dan media massa. Sebagaimana yang disampaikan oleh dari Dinas Pendidikan Provinsi tadi, bahwa apabila sekolah sudah mengimplementasikan sekolah sehat, jangan lupa menguploadnya di web atau laman-laman yang dapat dilayari oleh masyarakat umum. Jadi mereka tahu bahwa kita di sekolah itu sudah melaksanakan kegiatan sekolah sehat. Harapan sekolah sehat, harapannya sekolah sehat itu menjadi sebuah gerakan yang masif, yang berkelanjutan, dengan keterlibatan sebagai pihak baik pemerintah maupun mitra-mitra pembangunan, dunia kerja, dunia industri, satuan pendidikan, dan orang tua serta masyarakat. Next. Ini adalah contoh daripada kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh tingkat pusat, mungkin dapat kita lalui. Oke, next. Aktivasi kampanye gerakan sekolah sehat yaitu melalui keteladanan dan pembiasaan. Jadi agar sekolah sehat itu benar-benar diterapkan di sekolah kita masing-masing, maka keteladanan dan pembiasaan itu harus yang pertama itu diajarkan, sudah diajarkan, dibiasakan, dan dilatih secara konsisten agar menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan pembudaya, maka itu akan menjadi karakter pribadi peserta didik dan menjadi budaya sekolah. Jadi
kampanye sekolah sehat diimplementasikan melalui peningkatan pemahaman, keteladanan dan kebiasaan sehingga menjadi budaya di sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Okay, next. Program pembiasaan berkelanjutan di sekolah itu dimulai dari 3 sehat tadi. Programnya bisa intrakurikuler, yaitu integrasi di dalam pembelajaran, kokurikuler melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian ekstrakurikuler, pembiasaan, kegiatan insidental seperti jalan sehat, lomba, festival, pentas ceria, dan sebagainya. Kegiatan ini kita senantiasa melibatkan tim UKS di satuan pendidikan. Yang termaktub di sini di dalam sehat bergizi, dalam 3 sehat tadi, sehat bergizi, yang senantiasa ditekankan yaitu program pembiasaan minum air putih minimal 2 gelas selama kegiatan di sekolah. Jadi pada kegiatan ini disampaikan kepada wali murid, jadi ini perlu kita bermitra dengan keluarga. Siswa membawa botol air atau tempat air sejenis. Kemudian di sekolah menyiapkan air putih untuk isi ulang botol air siswa. Jadi minimal 2 hari, kalau 2 gelas maaf. Kemudian program makan atau sarapan bersama di sekolah, termasuk makan buah atau sayur minimal 1 minggu sekali. Jadi untuk kegiatan ini kita tidak terlepas dari dukungan daripada orang tua murid untuk membiasakan kegiatan ini. Mungkin dari sekolah-sekolah, kalau di sekolah-sekolah PAUD, di TK, kelompok bermain dan sebagainya, ini sudah biasa ya, malahan setiap hari mereka di bawah ada kegiatan makan bersama, itu ada yang disediakan dari sekolah yang biayanya itu memang sudah termasuk di dalam. Tapi untuk sekolah-sekolah yang di dasar, sekolah dasar dan sekolah menengah, hal ini adalah tidak dilakukan secara rutin. Jadi ini yang diharapkan bahwa untuk sekolah dasar dan menengah itu nanti kita diharapkan ada program makan bersama di sekolah itu minimal 1 kali 1 minggu. Kemudian program fisik apa sih yang masuk program sehat fisik itu? Program ini dengan melakukan peregangan minimal 1 kali saat pergantian jam pelajaran, melakukan senam kesegaran jasmani atau kreasi lain minimal 1 kali seminggu. Kalau senam ini memang sudah membudaya. Kalau di sekolah-sekolah kita di Kabupaten Bengkalis kami perhatikan juga di provinsi bahwa tiap sekolah itu memang sudah memiliki jadwal senam massal atau senam bersama itu 1 minggu 1 kali. Kemudian bisa juga dengan melakukan permainan rakyat dan olahraga tradisional. Melakukan olahraga intrakurikuler dan ekstrakurikuler, ini tergantung kepada satuan pendidikan masing-masing untuk mengatur jadwalnya. Kemudian pembiasaan jalan kaki dan pelaksanaan tes kebugaran siswa Indonesia. Sehat imunisasi ini yang ditekankan karena imunisasi itu yang seperti yang saya sampaikan bahwa biasanya itu bagi anak-anak balita. Namun pada perjalanan seiring dengan bertambahnya usia, anak-anak SD juga sampai ke menengah juga diwajibkan. Jadi dalam sehat imunisasi pihak sekolah kita mendukung BIAS, bulan imunisasi anak sekolah, yaitu di bulan Agustus dan bulan November. Imunisasi dapat dilaksanakan di satuan pendidikan dengan dukungan tenaga kesehatan. Jadi ini biasanya kita dari sekolah-sekolah itu datang ke pelayanan kesehatan
pelayan Paskes ini, fasilitas kesehatan itu datang ke sekolah untuk memeriksa dan memberikan imunisasi kepada peserta didik kita. Kemudian memeriksa riwayat imunisasi lengkap peserta didik. Jadi kadang-kadang kita masuk ini tidak tahu anak-anak ini apakah sudah lengkap atau belum imunisasi yang sudah didapatkan. Kemudian merekomendasikan orang tua atau wali murid untuk melengkapi imunisasi anak. Jadi bagi mereka yang ternyata belum mendapatkan imunisasi lengkap, maka kita bisa dari pihak sekolah bisa merekomendasikan kepada peserta didik tersebut untuk mendapatkan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikutnya, ini adalah contoh-contoh praktik baik yang didapatkan, yang kami dapatkan dari materi dari pusat. Contoh praktik baik pembiasaan 3S, pembiasaan konsumsi. Ini makan dengan sayur dan buah sejak dini, jadi memang disarankan. Next, ini contoh-contoh ini. Senam gembira, jadi mereka bersama-sama melaksanakan senam. Itu juga merupakan praktek baik dari sekolah Insan Citra. Kemudian mengajak anak minum air putih melalui drinking water program. Jadi program itu sudah merupakan mulai tahun ini, mulai tahun ajaran baru ini, kita sudah bekerja sama dengan wali murid untuk membiasakan anak-anak membawa botol air minum. Kemudian dari pihak sekolah diharapkan menyediakan air untuk tambahan apabila mereka membutuhkan. Next. Dalam kampanye sekolah sehat kita ada kerjasama 3 pilar pendidikan. Yang pertama yaitu satuan pendidikan, kemudian keluarga dan masyarakat. Jadi pengaruh terhadap anak, itu keluarga dan masyarakat lingkungan ini 60%, dari pihak sekolah itu 40%. Jadi data ini diambil dari sumber Puspeka dan disesuaikan. Ini dari 3 pilar, ada keluarga, kemudian masyarakat, dan ada satuan pendidikan. Jadi masyarakat dengan keluarga itu merupakan mitra daripada satuan pendidikan. Ini pembinaan pelaksanaan kampanye sekolah sehat di satuan pendidikan. Diharapkan seluruh satuan ini pada bulan Mei sudah menyusun pedoman kampanye sekolah sehat. Ini program dari pusat ini ya Bapak Ibu. Dengan aktivasi pelaksanaan 3S, mereka melaksanakan di berbagai regional. Kemarin yang kita di Sumatera itu adalah regional 3, pelaksanaannya adalah di bulan Juni. Jadi ditetapkan di situ ada satuan pendidikan binaan, termasuk di Kabupaten Bengkalis kita ada SD 10 Bengkalis dan SMP Negeri 3 Bengkalis, termasuk SLB Negeri Bengkalis merupakan pilot project yang ada di Provinsi Riau. Di Kabupaten Bengkalis diantaranya adalah 2 di SD, 1 di SD, 1 di SMP, dan 1 di SLB. Oke, next. Monitoring dan evaluasi kampanye sekolah sehat di sekolah binaan. Ini survei keterlaksanaan kampanye sekolah sehat ini adalah merupakan program daripada pusat. Mungkin dapat kita lewati. Ini juga dapat kita lewati.
Oke. Kemitraan di dalam kampanye sekolah sehat ini unsur-unsur mitranya yaitu dari sektor pemerintah, itu dari pihak-pihak terkait, kemudian dari pemerintah daerah, dari UPT, instansi atau lembaga, pemerintah, vaskes, perguruan tinggi. Untuk sektor non pemerintah ini dari BUMN, dari dunia usaha, dunia industri, dari lembaga, ormas, organisasi nirlaba, dan komunitas. Kemudian Pokja pendukung sektor pemerintah ini ada Pokja Bunda PAUD dan tim penggerak PKK. Kriteria mitra yaitu mitra sektor pemerintah itu memiliki tusi terkait. Jadi memiliki tugas dan fungsi terkait, kemudian memiliki program selaras, kemudian bersedia mendukung dan memperkuat program sekolah sehat. Sedangkan kriteria mitra sektor non pemerintah ini merupakan memiliki ketertarikan di bidang pendidikan, kemudian mereka berbadan hukum, memiliki rekam jejak yang baik, non komersial, memiliki program relevan dengan pendidikan dan kesehatan. Yang tak kalah pentingnya yaitu bersedia melakukan pendanaan mandiri. Next. Manfaat kerjasama kemitraan yaitu secara umum mendapatkan informasi dan materi terbaru tentang implementasi kebijakan dan program ke sekolah sehat, memperkuat sinergi mitra sekolah sehat dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Mitra sekolah sehat akan lebih dikenal dan mendapat pengakuan lebih luas oleh masyarakat. Memberi peluang mitra sekolah sehat dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga organisasi atau komunitas lainnya. Bentuk bakti kepada negeri melalui bidang pendidikan. Manfaat secara khusus, pencantuman logo Kemendikbudristek dan logo mitra dalam berbagai produk komunikasi. Kemudian pemanfaatan produk komunikasi mitra di satuan pendidikan setelah kurasi. Wilayah dampingan sesuai dengan wilayah kerja, kemudian penyediaan narasumber dan pimpinan penjabat Kemendikbudristek dan kegiatan atau program yang dilakukan oleh mitra. Jadi langkah-langkah dalam menjalin kerjasama, yang pertama itu identifikasi dan pemetaan dengan mitra. Ini tentu kita sesuaikan dengan kegiatan kita, mitra yang mana yang sesuai dapat dipakai atau dapat dirujuk untuk pelaksanaan sekolah sehat di satuan pendidikan. Kemudian ada kesepakatan kerjasama, ada perencanaan kerjasama, perjanjian kerjasama, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, perbaikan program dan tindak lanjut. Tentu saja kegiatan bermitra ini bukan merupakan sesuatu yang harus ada ikatan tersendiri untuk pelaksanaan sekolah sehat ini. Jadi khusus untuk kemitraan Kemendikbud itu calon mitra mendaftar itu yang di pusat ya untuk verifikasi dan validasi, penyusunan naskah kerjasama, pelaksanaan program dan pemantauan dan evaluasi. Pembagian peran para pemangku kepentingan. Ini untuk pusat kemarin paparannya dibuat rasanya kalau kita sampaikan ini ini aja. Kemudian pembiayaan kampanye sekolah sehat, berbagai potensi pembiayaan merujuk pada peraturan dan juknis masing-masing. Anggaran pendapatan dan belanja negara itu di situ ada unit kerjasama utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Pendidikan. Ini adalah kampanye yang di tingkat pusat ya Bapak Ibu.
Jadi untuk di sekolah kita disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Di situ yang kita miliki yaitu anggaran bantuan operasional sekolah, ada bantuan pusat dan bantuan reguler. Kalau ini pendanaan ini adalah pendanaan di tingkat pusat. Next. Surat edaran yang ditujukan ke pimpinan daerah, SQ Kepala Dinas Pendidikan dengan pokok-pokok isinya, menerbitkan surat edaran melalui Kepala Satuan Pendidikan. Tadi disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan bahwa tindak lanjut sudah disampaikan dengan nomor yang sudah dijelaskan tadi ke satuan-satuan sekolah. Berarti untuk Provinsi Riau dengan di Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan untuk pelaksanaan kampanye sekolah sehat yang mengacu pada pedoman sekolah sehat yang dapat masing-masing Bapak Ibu layari di laman https://uks.kemdikbud.go.id pada menu sekolah sehat. Next. Ini bahan-bahan rujukan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mencari atau membuka hal-hal yang berkaitan dengan kampanye sekolah sehat ini. Pada bahan-bahan advokasi ini ada surat edaran Dirjen nomor 4447 tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas tadi, pada pedoman KSS dan panduan pelaksanaan sekolah binaan. Kemudian ada laman kampanye sekolah sehat. Juga ada di https://uks.kemdikbud.go.id sekolah sehat. Oke. Kampanye sekolah sehat merupakan segala upaya yang dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus oleh semua pihak, mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, para mitra satuan pendidikan, masyarakat pemangku kepentingan, tentang pentingnya penerapan sekolah sehat dengan berfokus pada sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi di satuan pendidikan. Okay. Terima kasih atas perhatian. Itulah tadi kampanye sekolah sehat yang kemarin sudah kami dapatkan pada kegiatan BIMTEK Sekolah Sehat di Medan dari tanggal 15 sampai tanggal 17 Juni 2023. Yang mana kami dari Kabupaten Bengkalis bertiga, dari SD 10, SMP 3, dan dari SLB Negeri Bengkalis. Terima kasih, Nisa, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Yayu sudah menyampaikan ilmu dan sosialisasinya tentang kampanye sekolah sehat ini. Ya, seperti yang sudah dibilang Ibu Yayu tadi, fokus sekolah sehat ini ada 3, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan sehat imunisasi. Dan hal-hal yang akan kita kerjakan di 3 fokus ini adalah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari. Seperti minum air putih tadi ya Bapak Ibu, kami dari SMP 3 Bengkalis juga sudah insya Allah memulai untuk menyuruh anak-anak membawa botol minum dari rumah masing-masing. Dan kelanjutannya untuk penyediaannya akan kami usahakan. Dan juga ada sehat untuk program makan sarapan. Itu bisa biasanya kita laksanakan pada hari Sabtu juga bisa. Kalau SD, SLB, itu TK dan TK PAUD itu banyak yang sudah melaksanakan. Karena mereka sudah biasa makan sarapan sehat. Ada juga minum jus 1 kali seminggu ya Ibu Yayu. Dari TK PAUD itu sudah terbiasa. Bagi kami SMP mungkin belum melaksanakan, hanya ada kegiatan senam pagi yang rutin yang sudah kita laksanakan dari dulu. Ada tambahan sedikit, kita juga bisa bermitra dengan puskesmas setempat, bisa memberikan sosialisasi apa saja makanan yang bisa dijual, yang boleh dijual di kantin-kantin kita sebagai kantin sehat nantinya. Kita bisa mengundang dari Dinas Kesehatan dan ahli gizi dari puskesmas nantinya bagi Bapak Ibu yang mau
melakukan atau merombak kantinnya menjadi kantin sehat nantinya. Atau bisa bertanya dengan kami Sekolah Binaan SMPN 3 Bengkalis, SD 10 dan juga SLB yang berada di Bengkalis. Ya, selanjutnya pengenalan laman kampanye sekolah sehat yang akan disampaikan oleh Bapak Sutarman dari SD 10 Bengkalis. Kepada Bapak kami persilahkan. Pak Sutarman, sudah. Baik, terima kasih kepada Bu Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di Zoom webinar ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam tidak hentinya marilah kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kabupaten Bengkalis, yang terhormat Ibu Nirmala dari Dinas Provinsi Riau, kemudian yang terhormat Bapak Ibu Panitia Pelaksanaan Webinar pada saat ini, kemudian saya ingin menyapa juga Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Bengkalis dari semua jenjang. Kemudian Bapak Ibu pelaksana UKS di sekolah dari semua jenjang. Baik, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memaparkan materi terkait pengenalan laman UKS, laman web UKS. Sebelum saya memaparkan materi pengenalan laman web UKS, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu UKS dan bagaimana tindak lanjutnya terhadap sekolah sehat. Bapak Ibu, saya sudah kirim link UKS Kemendikbudnya di chat, bisa dibuka dari sana linknya. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu ruangan yang menggambarkan sebuah persepsi seseorang tentang ruangan UKS. Nah, dengan ruangan ini adalah hal yang bagus. Tetapi ada sebagian orang yang beranggapan bahwa UKS itu ya sebuah ruangan di mana aktivitas UKS itu dilaksanakan. Maaf Pak Sutarman, bisa di-full-kan layar tampilannya? Oke, sebentar Bu ya. Nah, ini Bu ya. Inilah yang harus kita pahami dan kita samakan persepsi bahwa UKS itu bukan sekedar pelayanan kondisi darurat. Tetapi UKS adalah upaya untuk mewujudkan sekolah yang sehat. Dimulai dari mewujudkan proses pendidikannya dan juga bagaimana layanan lingkungan kesehatan. Kemudian selanjutnya, dasar hukum, Bapak Ibu sekalian, ini adalah dasar hukum yang menjadi dasar mengapa sekolah sehat
menjadi hal yang penting. Dan kenapa UKS ini menjadi hal yang harus kita lakukan bersama-sama, baik lintas kemitraan, kemudian lintas lembaga, dengan semua mitra termasuk masyarakat. Kemudian bagaimana revitalisasi UKS harus dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu pemahaman tentang UKS itu sendiri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa UKS itu bukan sekedar pelayanan kondisi darurat. Seperti ketika pelaksanaan upacara ada anak yang pingsan, kemudian dibawa ke UKS, kemudian ketika ada insiden kecil, tetapi UKS itu ada tiga pilar penting ya, untuk kita jalankan. Yang pertama itu adalah pendidikan kesehatan. Jadi bagaimana membangun kesadaran pentingnya budaya hidup sehat, lingkungan sehat, bersih oleh semua warga sekolah, termasuk orang tua. Kemudian pelaksanaan pelayanan kesehatan. Di antaranya bagaimana pelayanan kesehatan, termasuk di sini bagaimana imunisasi, vaksinasi itu menjadi tanggung jawab sekolah. Kemudian yang ketiga, pembinaan lingkungan sehat. Bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat, selain sehat juga kondisif. Di antaranya adalah sanitasinya, kamar kecil terpenuhi, kemudian tempat cuci tangan, dan kantin yang sehat. Kemudian bebas dari kekerasan. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang menjadi prinsip sebagai sekolah sehat adalah bagaimana terjadinya perubahan mindset. Bahwa yang namanya UKS itu adalah jantungnya dari sekolah sehat. Dan bagaimana bisa itu adalah bisa berkolaborasi dan dengan kemitraan, komitmen bersama, kemudian partisipasi, dan masyarakat. Kemudian ada 5 setidaknya yang harus kita lakukan pada program sekolah sehat. Yang pertama yaitu sesuai dengan disampaikan oleh Bu Yayu tadi, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, pembiasaan konsumsi makanan sehat. Dan yang ketiga, peningkatan aktivitas fisik secara rutin, yang ini semua sudah dijelaskan oleh Bu Yayu tadi. Kemudian yang keempat, pelayanan kesehatan melalui kemitraan. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan sekolah sehat dan kondusif. Baik, berikutnya Bapak Ibu bersama, ayo lakukan bersama 3 hal. Dimulai dari kita, kemudian anak-anak kita, dan siswa-siswa kita. Melakukan 3 aksi, yaitu sehat bergizi, kemudian sehat fisik, kemudian sehat imunisasi. Nah itu. Ketiga aksi tersebut sudah dijelaskan, saya rasa sudah dijelaskan oleh
Bu Sri tadi dengan jelas dan bisa mudah dipahami. Kemudian saya lanjutkan tentang laman UKS. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan pemanfaatan laman UKS Sekolah Sehat sebagai bagian dalam implementasi. Ini linknya, Bapak Ibu bisa browser melalui Mozilla, Chrome, kemudian aplikasi lainnya. Bapak Ibu bisa dilayari di sini, kemudian dipelajari. Nah, ini menu-menunya, ya. Ada kampanye sekolah sehat, Bapak Ibu silakan dilayari, ya. Kemudian semua informasi terkait sekolah sehat, kampanye sekolah sehat ada di laman web ukskemendikbud.go.id. Kemudian ini tampilan menu-menunya, ada home, sehat bergizi, kemudian sehat fisik, sehat imunisasi, kemudian bahan advokasi, mitra, praktek baik, kegiatan, kemudian monitoring surat edaran. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke salah satu tampilan, salah satu menu-menu yang ada di situ, kemudian sehat bergizi, di situ ada penjelasan-penjelasan masing-masing, kemudian sehat fisik itu apa, Bapak Ibu silahkan dilayari, kemudian ini tampilan home-nya, dan sehat fisik, kemudian sehat imunisasi, kemudian ini praktek baik Ibu yang Bapak Ibu yang sudah dikirimkan oleh sekolah-sekolah binaan. Nah, ini contohnya dari PAUD, SD, SMP, SMA di sini. Kemudian terakhir untuk pengumpulan dokumentasi praktek baik 3 sehat di satuan pendidikan, Bapak Ibu bagi sekolah yang bukan binaan, Bapak Ibu silakan login atau masuk ke link https://kemendikbud.go.id praktek 3 sehat. Nah, ini Bu ya, yang pertama ini untuk sekolah yang bukan binaan. Kemudian untuk sekolah binaan yang kami pelatihan di Region 3 kemarin, Medan, itu kami kirimnya di link ini. Ini Bu. http://kemendikbud.go.id praktek 3 sehat binaan. Nah, kemudian untuk pengumpulan dokumentasi seperti link ini tadi, tampilannya seperti ini Bu. Nanti Bapak Ibu silakan buat namanya, kemudian nomor handphone, kemudian pilihan provinsi, kabupaten kota, kemudian tingkat satuan pendidikannya, kemudian nama satuan pendidikannya, kemudian Bapak Ibu masukkan alamat, kemudian kegiatan 3S yang diunggah. Itu bisa video, bisa PDF, Bapak Ibu. Tapi bagusnya video, Bu, Bapak Ibu. Saya sarankan bagusnya video. Kemudian Ibu ringkas tentang kegiatan tersebut. Diceritakan di lembar kertas, Bapak Ibu ceritakan di situ. Kemudian tekan submit. Nah, itu aja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutarman yang sudah menjelaskan tadi revitalisasi UKS dan cara penggunaan laman sekolah sehat. Menambahkan sedikit, pada laman sekolah sehat itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin membuat sosialisasi di sekolah, bisa membuka masing-masing sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi itu. Di bawahnya itu sudah tersedia apa namanya, alat bantu penerapan sekolah fisik. Ada buku saku, ada poster, ada leaflet, ada juga video untuk senam SKJ 2022 dan senam sekolah sehat. Jika Bapak Ibu membuka link tersebut, sudah tersedia di laman tersebut jika ingin menggunakannya untuk di sekolah masing-masing. Nah, di sana juga ada link mitra, bagaimana cara kita bekerja sama dengan mitra-mitra untuk membantu terlaksananya sekolah sehat ini. Ada syarat dan ketentuannya juga di sana. Bagaimana cara kita untuk bekerja sama dengan mitra yang ingin kita hubungi. Mitra ini tidak hanya dari yang formal saja ya Bapak Ibu, bisa juga dari pihak swasta. Semua pihak swasta yang ada di lingkungan Bapak Ibu bisa Ibu minta untuk bekerja sama untuk terlaksananya sekolah sehat ini. Oke Bapak Ibu, sekian dari pemateri. Kita sekarang buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama kita buka 3 pertanyaan. Untuk Bapak Ibu yang akan bertanya, silakan hidupkan mikrofon dan kameranya. Atau boleh juga di chat ya Bapak Ibu. Untuk sesi pertama kami buka 3 pertanyaan. Ya, silakan Bapak Muhammad Siddiq Rizky. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Ya, memang salah satu program dari pemerintah saat ini adalah sekolah sehat ya. Nah, sekolah sehat ini juga melihat peserta didik dalam proses pembelajaran ini menjadi lebih maksimal seperti itu. Namun dari sudut pandang disabilitas, jika peserta didik itu kurang gizi juga termasuk dikategorikan peserta didik disabilitas. Namun bukan disabilitas yang permanen, tapi bisa dikatakan juga disabilitas yang tidak permanen seperti itu. Sehingga bisa dilakukan terapi-terapi khusus untuk memperbaiki gizi daripada peserta didik yang ada di satuan pendidikan tertentu. Yang ingin saya tanyakan untuk penggunaan anggarannya. Penggunaan anggaran misalnya kita memperoleh atau mendapati berdasarkan instrumen yang dilakukan oleh para guru misalnya, baik itu guru BK atau bekerja sama dengan lintas sektor seperti itu, dengan puskesmas atau rumah sakit, untuk kegiatan perbaik anggaran yang diambil dari dana yang tersedia di satuan pendidikan itu sumber dananya bisa dari mana saja. Atau dengan pihak lintas sektor, misalnya dengan puskesmas, anggaran yang mana saja yang bisa dipakai untuk diambil anggarannya dengan secara legal, maksudnya seperti itu, bisa dipakai untuk kegiatan perbaikan gizi tersebut misalnya. Jadi itu saja yang ingin saya tanyakan, mohon masukan dari Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Siddiq Rizky untuk pertanyaannya. Kita kumpulkan pertanyaan dulu atau langsung dijawab Ibu Yayu? Ibu Yayu, mikrofonnya dihidupkan dulu, maaf. Dikumpulkan saja dulu. Dikumpulkan saja. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan bertanya, kita buka 3 orang bertanya dulu ya pada sesi pertama ini. Di mana letaknya tuh? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada ya Bu Yayu, bisa kita jawab aja jawabannya dari Bapak Siddiq tadi.
Iya, boleh. Baik, Pak Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada, mungkin kalau yang kami sikapi ini ada disabilitas temporer. Kalau Bapak tadi menyampaikan ada disabilitas yang bukan permanen gitu ya. Termasuk di situ anak-anak yang kurang gizi sehingga nanti akan mungkin berpengaruh kepada intelektual barangkali seperti itu, dan kegiatan fisik dia akan menjadi terkendala, mungkin lemah dia karena gizi yang tidak tercukupi, maka fisiknya akan menjadi lemah gitu. Jadi itu kita kalau perbaikan gizi itu bukan harus, artinya bukan harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mahal ya. Makanan-makanan yang mahal, namun makanan itu yang dapat kita capai dengan tanpa biaya. Mungkin kalau dari di keluarga mungkin bisa dengan kita membudidayakan, barangkali dengan beternak, mungkin dengan menanam berkebun di wilayah sendiri gitu. Mungkin yang itu kalau untuk disabilitas temporer, untuk perbaikan gizi nanti yang berhubungan dengan fisik, rasanya kalau kita mencakup ke medisnya, pelayanan kesehatan, karena di situ kan ada terpantau itu anak yang ini khususnya anak-anak kalau sudah dewasa biasanya kita tidak terakomodir lagi. Kalau di anak-anak balita itu misalnya dia usia sekian, berat badannya sekian, seharusnya berat badannya sekian, tapi ternyata ini anaknya berat badannya kurang daripada ini, mungkin berkoordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan fasilitas kesehatan. Kemudian kalau yang Bapak menyampaikan masalah biaya, mungkin itu udah di luar daripada kewenangan kami ya, di luar kewenangan kami. Tapi tadi Bu Nirmala juga sudah menyampaikan bahwa kita tidak harus kok untuk melaksanakan sekolah sehat itu harus biayanya yang besar dan sebagainya, itu rasanya tidak. Karena di situ kan hanya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti membiasakan membawa air minum 2 gelas satu hari. Jadi dari rumah Bapak Ibu bisa menyediakan anak, membekalkan Tupperware dan sebagainya. Kalau botol yang isi ulang tuh rasanya kan tidak diperkenankan ya dipakai berulang-ulang ya. Lebih baik Bapak menyiapkan sejenis Tupperware yang bisa memang dikonsumsi atau dipakai secara berketerusan gitu. Kemudian untuk kegiatan ini, pada saat kita pengenalan lingkungan, kalau dari pihak sekolah itu kan kita bisa bermitra tadi diantaranya dengan orang tua. Jadi kita menyampaikan kepada orang tua bahwa pada seminggu sekali, pada tiap kita akan mengadakan apakah itu sarapan bersama, apakah dia makan bersama, dengan menu yang ada sayurnya, ada buahnya, itu kita mengharapkan itu pihak orang tua yang menyediakannya. Kalau untuk sehat fisik, senam rasanya kita tidak memerlukan biaya. Jalan kaki santai, jalan sehat juga tidak memerlukan biaya. Namun untuk hal-hal yang mungkin di luar daripada itu, barangkali untuk sosialisasinya, untuk kampanyenya, karena tadi ada Bu moderator Bu Nisa tadi juga menyampaikan bahwa dengan pihak puskesmas mungkin dalam rangka mereka membantu untuk sosialisasi di sekolah-sekolah gitu. Dan kita seperti kami di SLB Mitra, kita ada kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Bengkalis, itu kita sudah bermitra dengan mereka. Jadi rasanya kalau itu pun kita sampaikan ke situ, kita juga tidak memerlukan biaya. Mungkin itu kalau biaya-biaya yang lain, mungkin yang di luar daripada yang saya sebutkan tadi itu
udah daripada kewenangan kami, karena itu kita bisa selagi dia masih bisa memungkinkan kita masukkan di anggaran bantuan operasional sekolah, nah itu bisa juga dengan bermitra dengan masyarakat, dengan orang tua tadi, kita bisa mengajukan apa-apa program yang akan kita laksanakan, sehingga nanti disampaikan dalam forum pertemuan mengikat. Mungkin ini Pak Sidik yang dapat kami sampaikan. Bagaimana Pak Sidik? Ya, terima kasih Ibu atas masukannya. Mudah-mudahan yang telah Ibu sampaikan tadi bisa menjadi ilmu bagi saya dan bisa saya terapkan nantinya di sekolah seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya, apakah masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada Ibu Rika Rahmadani mau bertanya, bisa dijelaskan langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk dapat bermitra dengan puskesmas terdekat? Ibu, untuk bermitra tadi saya juga sudah jelaskan, itu ada di link UKS itu bagaimana proses kita bermitra. Tapi kalau untuk puskesmas rasanya kita karena sekolah ya Bapak Ibu, sehari-hari kita udah sebelum-sebelumnya juga udah bermitra dengan puskesmas. Saya kira kita bisa langsung menghubungi puskesmas terdekat di sekolah terdekat kita. Seperti kami dari SMP 3 Bengkalis itu langsung bermitra dengan puskesmas Senggoro. Dan ini juga tidak memerlukan biaya ya Bapak Ibu, karena dalam kampanye sekolah sehat yang diadakan di Medan pada tanggal 15 Juni sampai 17 Juni kemarin, itu juga ada dari pihak UKS atau puskesmas yang mengikuti kegiatan tersebut. Ada juga pihak Dinas Kesehatan. Setahu saya ini juga sudah diketahui oleh pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan. Saya rasa tidak ada butuh dana atau biaya bagaimana. Bagaimana Ibu Rika Ramadhani? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi ya Bapak Ibu. Semoga pemahaman dari Bapak Ibu kita narasumber tadi bisa kita terapkan di sekolah-sekolah kita dan bisa kita sosialisasikan ke sekolah-sekolah lain juga. Dan untuk Bapak Ibu yang masih mau bertanya atau kurang paham dengan materi pada siang hari ini juga bisa langsung menghubungi sekolah-sekolah binaan yang ada di Bengkalis atau kita bisa bekerja sama untuk melaksanakan sekolah sehat ini agar terlaksana dengan baik. Mungkin sekian dari webinar kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dari Dinas Pendidikan Bengkalis juga. Terima kasih untuk tim penggerak Distrik Bengkalis yang sudah memfasilitasi untuk webinar pada hari ini. Kami dari Sekolah Sehat sangat berterima kasih atas partisipasinya untuk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mohon dibuka dulu kameranya, kita foto bersama dulu. Bisa di kameranya Bapak Ibu. Ibu hadiri, ada Ibu Ratna, silakan Ibu Siska. Ibu Dian. Udah dong. Nomor tanggal namanya. Ya. Ya Bapak Ibu, saya akan men-screenshot foto kita. Silakan siap-siap. 1, 2, 3. Ya. Keperluan. Bentar ya Bapak Ibu. Jam keluar, jam masuk, dah saja. Ya betul.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dikirim ke grup link aja, link grup aja ya Bapak Ibu materinya. Izin Bu Nisa dimasukkan nomor saya Bu ya. Iya, ya Bapak. Nanti di chat ya Pak. Ya, terima kasih Bu Nisa. Iya Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau meninggalkan room sudah dibolehkan. Assalamualaikum. Iya, makasih Bu Yayu, Pak Sutarman, ada Bu Sri Rahayu juga dari SD 10. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu.